Hai, kenalin nama aku Navani Nels Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi dari kelompok 6. Di sini aku nggak sendirian karena ada Aku Isnaini Istiqomah. Dan aku Najma Hairil. Jadi selamat menyaksikan. Kamu kenapa kalian buru-buru banget sih? Aku mau kerja Najma. Kamu tahu sendiri kan, kalau misalnya aku sehari aja nggak kerja, itu aku dipotong gaji aku. Dan aku merasa di gaji Indonesia ini kecil banget. Aku harus bayar kuliah, harus bayar orang tua, harus ke Jakarta. Dan aku merasa hidup aku gini-gini aja. Nah, itu yang dinamakan personal troubles of milieu fund. Nah, konsep dari C. Wright Mills itu bilang kalau troubles adalah masalah yang dialami oleh individu di lingkungan sekitarnya. Nah, personal troubles of milieu adalah masalah pribadi yang dirasakan oleh setiap individu akibat kondisi di lingkungan sekitar mereka. Nah, jadi Van, masalah yang kamu hadapi itu namanya personal troubles of milieu. Artinya, permasalahan kamu itu diakibatkan sama kondisi lingkungan sekitar kamu. Kayak misal, gaji kecil, terus pendidikan yang tinggi, sama tekanan hidup di Jakarta itu membuat kamu akhirnya jadi kerja keras setiap hari. Iya sih, tapi aku kadang ngerasa kayak aku doang yang ngalamin kayak gini, jadi harus bekerja keras lebih giat lagi gitu. Tapi kamu jangan salah tahu Van, banyak kok orang yang ngalamin kayak gitu, jadi bukan cuma kamu. Jadi, public issue of social structure menurut C. Wright Mills, di mana C. Mills itu bilang kalau public issue adalah masalah sosial yang menyangkut struktur masyarakat luas, bukan individu. Nah, masalah publik ini tuh bisa terjadi ketika persoalan pribadi dialami oleh banyak orang sekaligus dan akhirnya menjadi persoalan kebijakan. Jadi Van, permasalahan tentang gaji rendah dan juga pendidikan yang mahal itu bukan cuma permasalahan kamu aja, tapi masalah ini tuh emang udah jadi masalah yang sistemik di masyarakat. Nah, bener banget. Bahkan aku pernah dengar orang yang kerja sambil kuliah untuk membayar biaya kuliah mereka. Tapi sayangnya karena ekonomi sekarang ini lagi memburuk, makanya banyak banget mahasiswa yang di drop out karena nggak bisa bayar kuliah. Sayang banget ya? Iya. Jadi maksud kalian, aku bukan satu-satunya. Ini tuh merupakan masalah yang sangat besar di masyarakat. Nah, tepat sekali. Public issue itu merupakan problem sosial yang emang banyak orang mengalami hal tersebut karena adanya struktur sosialnya yang bermasalah. Kayak misalnya gaji yang rendah, terus pendidikannya mahal, birokrasi beasiswa yang ribet, serta ketidakadilan distribusi gaji. Nah, di sini kita butuh yang namanya the sociological imagination, yang dimana bisa menggabungkan masalah pribadi kita dengan struktur sosial yang lebih luas. Nah, menurut C. Wright Mills, sociological imagination adalah kemampuan seseorang untuk melihat keterhubungan antara pengalaman pribadi dengan struktur sosial yang lebih luas. Jadi, kita tidak hanya melihat masalah secara sempit atau secara personal, tapi juga menghubungkannya dengan faktor sosial, politik, dan juga budaya. Maksudnya bisa kasih contoh nggak? Contohnya itu kayak misalnya nih, sekarang kamu lagi tertekan karena gaji kamu kecil atau mungkin karena biaya kuliah kamu yang mahal. Mungkin kamu bakal mikir kan kalau misalnya kamu itu kurang usaha, kurang kerja keras, atau kamu kurang pintar gitu. Tapi dengan pemikiran sociological imagination, kita bisa lihat kalau misalnya permasalahan kamu itu tuh bukan muncul dari kamu pribadi, melainkan dari pola masyarakat yang menganggap adanya ketidakadilan tentang gaji kecil atau tentang biaya pendidikan yang besar. Nah, dengan cara itu kita jadi sadar kalau solusinya itu nggak cuma individu aja nih yang harus berjuang, tapi harus ada perubahan sistem. Kayak misalnya gerakan mahasiswa, terus advokasi kebijakan, dan juga gerakan anti korupsi untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih terjangkau. Oh gitu.
Makasih ya buat kalian. Sejujurnya aku udah cukup lega ya buat masukan dari kalian, dan aku kayaknya bakal lebih sering bersyukur kali ya, karena kan masalah yang terjadi sama diri aku ternyata terjadi juga sama masalah tadi. Ya udah, aku pulang dulu ya, soalnya aku mau kerja buru-buru. Udah jam segini. Udah, bye. Yuk, Ternyata banyak banget ya informasi tentang korupsi yang masih kita belum tahu. Iya, aku juga baru tahu loh tadi. Itu bukannya Fadi ya? Tadi katanya dia mau pulang. Loh iya, kita samperin aja yuk. Ayo ya. Fan, kamu bukannya tadi katanya mau pulang? Kok masih di sini? Iya, sebenarnya tuh tadi aku emang mau langsung pulang. Cuman aku lagi bingung nih. Kayaknya aku harus cari jalan pintas deh. Karena kan aku lagi saat ini butuh uang banget ya. Terus di kantor juga ada uang pelicin dari klien. Jadi kayak aku bantuin mereka dari belakang. Hitung-hitung bisa nambahin uang bulanan aku. Tapi dari cerita kamu, menurut aku kamu harus hati-hati sih, Van. Karena itu merupakan salah satu contoh teori innovation Merton yang tadi. Di sini tuh bukan inovasi yang positif ya, tapi inovasi yang negatif atau menyimpang. Jadi kamu harus hati-hati. Menurut Merton, innovation adalah salah satu bentuk adaptasi yang menyimpang. Ketika individu menerima nilai budaya seperti sukses dan juga dihormati, tapi menolak jalur sah untuk mencapainya dan memilih cara baru yang melanggar norma atau hukum. Nah, betul banget. Dari innovation versi Merton itu ketika orang ingin mencapai tujuannya, kayak misal kaya, sukses, atau bahkan dihormati tapi menolak cara yang sah. Nah, akhirnya mereka itu memilih jalur pintas kayak misalnya menerima suap, manipulasi anggaran, atau bahkan korupsi. Oh, jadi maksud kalian apa yang mau aku lakuin ini termasuk korupsi? Iya bener banget, tanpa kamu sadari itu tuh salah satu bentuk korupsi tahu. Iya, korupsi itu bisa membahayakan diri kamu atau merugikan diri kamu tahu. Bahkan gak cuma ngerugiin diri kamu aja, tapi bisa ngerugiin masa depan kamu atau bahkan masyarakat di sekitar kamu. Nah, makanya judul dari drama ini Berhenti Jangan Lanjut, yang artinya ketika kamu dihadapkan oleh pilihan yang menyimpang, kamu itu harus berani berhenti. Jangan